sampai pada akhirnya Allah turunkan azab. Kemudian Nabi Hud kepada kaum Ad. Di surah Al-A'raf ayat 65 Allah mengatakan wa ila adin akhahum huda. Dan kami kirimkan kepada Ad saudara mereka, Nabi Hud alaihissalam. Saudara sebangsa sama mereka. Bukan dari orang kampung lain, bukan dari negara lain, tapi dari diri mereka sendiri. Yang mereka tahu bagaimana anak ini tumbuh besar kemudian berdakwah. Allah kirimkan kepada mereka. Apa kata Nabi Hud? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah. Nggak ada sesembahan selain Dia buat kalian. Tapi mereka menolak. Nabi Saleh, kaumnya itu memahat gunung-gunung menjadi rumah. Mereka ujub dengan hasil karya mereka. Mereka minta mukjizat kepada Nabi Saleh. Apa mukjizatmu yang membenarkan kalau engkau utusan Allah? Allah kirimkan apa? Onta yang keluar dari batu. Mereka bisa memahat batu bikin lubang cuma. Ini keluar onta. Beriman? Ada orang-orang ya Allah ya. Kita bersyukur lahir dari orang tua yang muslim. Kalau antum hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah antum akan beriman? Wallahu a'lam. Ada yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di keraknya api neraka. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul, bagaimana dia hidup bersama Nabi di kota Madinah, melihat kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kejayaan Islam, tapi tetap nggak beriman. Maka bersyukur Allah jadikan kita orang Islam. Wa ila samuda akhahum salihah. Kami kirimkan kepada Samud saudara mereka, satu bangsa sama mereka, Nabi Saleh. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tapi ternyata mereka menolak. Nabi Syuaib seperti itu, Nabi Musa seperti itu, Nabi Isa seperti itu. Semua dakwah mereka bermula dengan memperbaiki keyakinan. Yang salah dibenerin dulu keyakinannya. Kadangkala kita udah Islam masih ada keyakinan-keyakinan yang khurafat, yang nggak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya terus diperbaiki akidah para sahabat. Allah menyebutkan tentang para nabi di surah Al-Anbiya, surat para nabi ayat 25. Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelum, melainkan kami wahyukan kepada mereka agar mereka menyeru umat manusia bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku. Itu kata Allah Jalla Jalla. Di surah An-Nahl ayat 36 Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami benar-benar telah mengutus di setiap umat rasul. Apa tugas rasul itu? Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar kalian beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Keyakinan ini adalah fondasi yang kuat untuk membuat perubahan yang indah dalam kehidupan kita.
Bentar lagi antum akan lihat bagaimana perubahan di diri Umar bin Khattab. Yang sebelumnya suka menyakiti, suka menggolimi, suka mencaci. Ketika Allah kasih hidayah, dia jadi orang nomor 2. Maka kalau ada perilaku kita yang kurang baik, antum harus evaluasi keyakinan antum. Mungkin ada yang nggak benar ini. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, diutus dari Madinah ke Yaman, entah berapa ribu kilometer. Ada yang mengatakan, nanti bisa dicek, kalau nggak salah dari Jeddah itu, ya teman yang naik mobil 2 hari 2 malam. Kalau dari Madinah harus berangkat ke Jeddah, berangkat ke Yaman untuk menyampaikan la ilaha illallah. Islam sampai ke Indonesia, ada riwayat yang menyebutkan dari Yaman sana. Jadi hasil dakwahan Mu'ad bin Jabal ke Yaman, orang Yaman banyak masuk Islam, berdagang sampai ke negeri kita. Mereka mengajarkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, yang kamu datang ini satu kaum yang punya kitab. Ahlul kitab sebutan buat Yahudi dan Nasrani. Mereka punya kitab Taurat, punya kitab namanya Injil, yang sudah dirubah dan diselewengkan oleh mereka. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan, ini ahlul kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilaih ibadatullah wahdah. Hendaklah dakwah engkau pertama kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah saja. Dalam riwayat lain, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka agar bersaksi mengakui bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata, dan aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu, mengakui, bersyahadat, maka sampaikan kepada mereka, kasih tahu kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 sholawat fi kulli yaumin wa lailah, 5 sholat dalam sehari dan semalam, 5 waktu sholat. Kasih tahu mereka. Keyakinan benar akan berbuah sholat. Sehingga Rasul SAW mengatakan perbedaan antara kita sama mereka itu sholat. Kalau nggak sholat kafir udah. Itu kata Nabi SAW. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka keyakinannya udah benar, sholat. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mendirikan sholat, taat kepadamu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Kasih tahu mereka kalau Allah mewajibkan kepada mereka yang kaya-kaya untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu bukan buat Allah. Zakat itu bukan buat memperkaya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi haram makan zakat. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Itu harta zakat itu diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin di antara mereka, bagi-bagi buat mereka. Ini sistem bagaimana memerangi kemiskinan. Yang kaya selalu peduli dengan yang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat kepadamu, mereka mau bayar zakat, sekarang kamu yang harus hati-hati. Kamu hati-hati. Hati-hati apa Rasulullah SAW? Fa iyyaka wa karaima amwalihim.
Hati-hati jangan diambil harta-harta yang bagus milik mereka. Ketika zakat kambing berapa ekor jemaah? 40. Mana yang jawab 40? 40 ekor. Tiap 40 berapa ekor? 1 ekor, Masya Allah. Punya kambing, Bang? Oh dulu. Pernah bayar zakatnya? Alhamdulillah. Karena sekarang jarang yang punya kambing digembalakan. Karena kebanyakan kambing itu sekarang dikasih makan. Ya. Itu ya udah. Gimana mau zakatin, dia keluar biaya di sana. Itu hati-hati, jangan diambil kambing yang bagus-bagus untuk zakatnya tiap 40 ekor atau ambil yang paling besar. Itu kezaliman. Wattaqi da'watal mazlum, mu'ad, hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kau harus yakin, ketahui enggak ada hijab tuh antara orang yang zalim dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu langsung dikabulkan. Doanya orang yang zalim enggak ada penutup. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kezaliman orang-orang yang melakukan kezaliman. Jemaah, dari sini kita tahu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Tapi kalau kita lihat kan dakwah Nabi kan kok masalah tauhid, akidah, bukan akhlak yang ditekankan. Karena untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu keyakinannya harus benar. Tauhidnya harus baik. Kalau nggak benar tauhidnya, dia itu pura-pura baik. Ana lihat Ustaz ada orang kafir. Kafir apa non muslim? Ya, mau dibilang ahlul kitab. Nabi nyebutnya ahlul kitab. Yahudi, Nasrani. Ahlul kitab. Dia baik banget Ustaz. Nah, ada yang baik, tapi bukan karena keyakinan. Makanya kebaikannya itu hanya berharap pujian biasanya. Hanya berharap Nobel kemanusiaan. Kan dia nggak punya keyakinan sama Allah Jalla Jalaluhu. Keyakinannya tidak benar dan tidak baik. Makanya Rasul SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan itu bermula dengan memperbaiki keyakinan. Maka sebagian ulama ketika berbincang, Ustaz bagaimana Ustaz mendapatkan karakter yang baik, akhlak yang mulia? Yang pertama, tashihul aqidah. Akidahnya diperbaiki, baru akhlaknya jadi mulia. Allah di surat Ibrahim ayat 24-25 mengatakan tentang la ilaha illallah. Allah mengatakan daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah membuat suatu permisalan untuk kalimatan thayyibah, untuk kalimat yang baik. Ya mah, kok ada yang berdiri di sana? Nggak ada tempat duduk lagi. Yang melihat ada tempat kosong. Masya Allah. Oh mungkin mereka mau melihat ustadz yang nggak duduk. Baik. Allah bikin permisalan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus, yang sehat, yang baik, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu dalam, tertancap di dalam bumi. Dan ranting-rantingnya, dahannya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Yang dia senantiasa memberikan buahnya setiap saat, jemaah, dengan izin Allah. Itu orang mukmin itu seperti pohon kurma. Antum lempar pohon kurma, ketika berbuah antum lempar. Kira-kira dia akan melempar batu kepada antum. Dia akan lemparkan buah-buah kurma. Lempar lagi, turun lagi buah kurma. Antum goyang, nggak goyang dia jemaah. Subhanallah. Itulah tauhid. Itulah keyakinan. Dicaci maki, dicela, kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dikatakan penyihir, dukun. Apakah beliau membalas kepada mereka? Dilemparin batu oleh penduduk Taif. Apakah beliau berdoa memohon kehancuran buat mereka? La. Bahkan beliau mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ya Allah, mereka nggak ngerti ya Allah. Karena ada pohon iman di hati Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagian ulama punya buku namanya Syajaratul Iman. Pohon iman. Buahnya apa? Segala perilaku yang indah. Jadi kalau antum udah ngaji jemaah, udah belajar, ana udah selesai hatam kitabut tauhid 2 kali. Tapi ngomongnya masih kasar. Masih suka mencaci. Pelit. Berarti imannya lemah. Masa Ustaz, ana itu dapat nilai pelajaran tauhid 99 Ustaz. Nah, nggak dilihat dari halal, dari apa? Dari kertas itu jemaah. Dilihat dari perilaku antum. La yajtami'u syuhun wa iman fi jawfil abd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, iman itu tidak berkumpul dengan sifat pelit, dalam hati nggak kumpul. Jadi kalau antum pelit, bermasalah dengan keyakinan antum. Keyakinan yang mana Ustaz ya? Allah janji mau kasih ganti, antum nggak percaya. Berulang kali engkau tahu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberi rezeki, engkau takut berbagi, takut berkurang hartamu. Mana keyakinanmu? Akidah yang benar, tauhid yang lurus, yang menancap di dalam hati akan berbuah segala keindahan. Manusia tidak akan menjadi binatang, tidak akan berambisi untuk mengumpulkan harta dan hidup lebih panjang di dunia. Karena dia tahu di sini bukan tempat mencari kenikmatan. Dia akan selamat dari ambisi-ambisi buruk. Tapi yang ada adalah ambisi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat seorang sahabat Nabi, Umair bin Hammam Al-Ansari, ketika Nabi SAW mengatakan, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Kalian bangkit semuanya menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Umair? Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard, yang engkau tawarkan ini sebuah taman, sebuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, "Naam." Iya, kata dia. Bakhil, kata dia. Kata Nabi SAW, "Kenapa kau ngomong kayak gitu?" Enggak Rasulullah, aku cuma kepingin jadi penghuni surga. Aku cuma kepingin jadi penghuni surga. Apa kata Rasulullah SAW? Anta min ahliha, engkau termasuk penghuni surga. Apa yang terjadi dengan Umair? Setelah keyakinannya menghujam dalam hati, dengan keberadaan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dia keluarkan beberapa butir kurma untuk menguatkan dirinya berperang. Dia makan. Orang sudah berperang, Umair masih makan. Kata Umair, "La in ishtu hatta akula hadhihi tamarat, la hiya hayatun tawilah." Kalau aku hidup sampai menghabiskan kurma ini, itu hidup yang panjang, kata dia. Dibuang sama Umair kurma itu, lari Umair ke medan perang. Tewas mati di jalan Allah. Apa yang menyebabkan Umair melakukan itu? Iman. Antum kok mau berkorban harta, fulus aja masih bingung. Orang kalau ngasih duit sedikit biasa, ngasih duit banyak sedikit, ana mau musyawarah dulu. Setelah musyawarah, gimana jadi mau bantu? Tunggu ana mau istikharah dulu. Musyawarah, istikharah,
Nanti terakhir nggak jadi. Iman. Haibati fillah. Akidah yang kuat akan membuat kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Kita tidak akan mencintai mereka. Kita tidak akan memberikan dukungan kepada mereka. Mau itu orang Yahudi, mau itu orang Nasrani, mau itu penyembah berhala, mau itu orang-orang ateis, apapun keyakinan mereka, kita akan berlepas diri dari mereka, dari perbuatan mereka, dari akhlak mereka, dan antum akan mencari suri tauladan, bukan mereka. Kenapa nak sampaikan ini? Karena masih ada yang menjadikan orang-orang kafir suri tauladan mereka, contoh mereka. Antum tuh muslim. Iya Ustaz, saya non kafir. Ada non kafir sekarang jamaah. Stop, kemana minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Engkau muslim. Kenapa kau cinta sama dia? Enggak Ustaz, ana enggak cinta sama akidahnya, ana benci sama akidahnya. Tapi ana senang sama gorengannya kalau main bola. Antum masa enggak benci sama dia? Seharusnya antum benci. Dia tidak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah. Semua kehebatan dia itu hanya debu yang antum tiup, hilang. Maka keyakinan yang benar antum tidak akan menjadikan mereka suri tauladan. Pemimpin pendukung gak akan. Imam Ahmad bin Hanbal kalau melihat orang Nasrani, beliau tuh nggak mau memandang. Kenapa? Aku nggak tahan melihat orang yang mengatakan Allah punya anak. Aku mau pandang dia. Dia mengatakan Allah punya anak. Ini harus kita tumbuhkan keyakinan. La ilaha illallah. Antum bela Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antum akan cari suri tauladan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, antum lihat bagaimana sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam mereka beringas. Al-Mughirah bin Syu'bah sebelum masuk Islam yaitu pernah berangkat ke salah satu raja-raja Romawi atau Persia bersama 13 teman atau 13 orang bersama dia, nah lupa. Ketika bertemu raja itu dikasih hadiah. Mughirah bin Syu'bah itu dikasih tidak sama dengan yang teman-temannya. Akhirnya Al-Mughirah bin Syu'bah di malam hari sama sahib-sahibnya itu dikasih minum sahib-sahibnya. Ketika mabuk semua dibunuh sama Mughirah bin Syu'bah, semuanya. Masih kafir. Setelah itu diambil semua harta. Dia bawa ke Medina. Dia masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Ammal Islam fa na'am. Islam mungkin kita terima, tapi harta itu tidak. Ya bingung Mughirah bin Syu'bah. Ketika dia masuk Islam pada saat perjanjian Hudaybiyah. Datang Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi untuk mengadakan perdamaian dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW ini, Urwah bangun dengan wajah yang tertutup dengan pedangnya untuk menjaga Nabi Muhammad SAW dari orang-orang itu.
Urwah bin Mas'ud ketika berbicara, dia pegangin jenggotnya Nabi SAW. Pegang jenggotnya. Ketika mau pegang jenggotnya, sama Urwah ditepuk sama sarung pedangnya, sama Al-Mughirah. Kata dia. Apa katanya Al-Mughirah bin Syu'bah? Pegang tanganmu sebelum gak kembali lagi kepada kamu tangan itu. Kata Urwah, "Maghlaba, engkau begitu kasarnya. Siapa ini?" Nabi ketawanya. Ini keponakan Al-Mughirah bin Syu'bah. Katanya Urwah marah. 13 orang yang dibunuh oleh Al-Mughirah bin Syu'bah itu, yang bayar dendanya itu ini Urwah bin Mas'ud, pamannya Al-Mughirah bin Syu'bah. Kalau enggak, perang di Taif. Kata dia, aku baru selesai cuci tangan dari engkau, kata dia. Ya Hudar, wahai pengkhianat, kata pamannya. Subhanallah. Akhirnya Urwah bin Mas'ud masuk Islam. Dia datang ke Madinah setelah beberapa waktu. Kemudian setelah dia menyatakan masuk Islamnya, dia mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, biarkan aku ya Rasulullah pulang ke kampung untuk mendakwain mereka." Kata Nabi SAW, "Jangan pulang engkau bakal dibunuh sama mereka." Kata Urwah, "Ya Rasulullah, aku ini di kaumku lebih dicintai oleh mereka daripada anak-anak mereka sendiri." Ya sudah, kata Nabi SAW, berangkat Urwah berdakwah kepada kaumnya. Pagi subuh azan di atas rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, dipanain sama orang-orang kampungnya dia, meninggal dunia. Tapi nggak apa-apa buat dia. Dia sudah menyampaikan agama Allah, keyakinan. Mereka yang beringas ketika masuk Islam, akidahnya benar, maka antum kalau mau cari suri tauladan, cari para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Itu cermin keyakinan. Bukan pura-pura baik. Sebagian orang pura-pura baik, kalau butuh fulus baik. Masya Allah. Setelah kita bantu kabur. Antum nggak tahu kalau Allah ngelihat antum. Ada sebagian yang punya utang dan dia tidak membayar hutang, menghilang dari peredaran. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadikan ini cerminan. Antum mau tahu, antum bercermin. Ana ini gimana ya? Ana ini masuk iman yang baik apa enggak? Bukan berapa kitab yang sudah antum hatamkan, berapa ustadz yang antum sudah datengin, tapi akhlak dan perilaku antum, apakah sudah baik atau tidak? Rasulullah SAW mengaitkan iman ini dengan akhlak dalam banyak hadis, dan Allah dalam banyak ayat menyampaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, dipanggil, wahai orang yang beriman, kamu tuh harus kayak gini nih. Orang beriman itu jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kalian bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Antum jujur, teman-temannya nggak jujur, nggak boleh antum tinggalin teman antum. Iman kalau beriman. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Kalau beriman. Jadi kalau antum masih menyakiti tetangga antum masih ngomong yang kotor, masih mencaci dan memaki, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang baik atau
diam. Diam aja. Kita ini berada di zaman komentar. Antum bisa lihat, semua orang itu bisa ngomong dengan jarinya. Kalau antum ngomong yang baik, nggak apa-apa. Tapi kalau antum mau komentar yang buruk, nggak usah. Kalau beriman, kembali kepada keyakinan. Antum yakin nggak yang antum tulis itu, antum akan dapatkan di rapot antum. Pada suatu hari ana menulis seperti ini. Maka tolong jaga. Apalagi di bulan-bulan politik. Kadangkala kita itu terbawa emosi. Kalau nggak ngomong, nulis ucapan-ucapan yang buruk, nggak perlu jamaah. Antum sayang, antum mencaci maki orang, itu akan balik kepada diri antum sendiri. Bangkrut nanti antum. Malam hari sholat malam 11 rakaat, pagi tulis komentar-komentar miring. Antum bisa jadi pahalanya ditransfer ke dia. Sayang antum capek sholat malam. Pernah suatu hari dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah tuh orang gak beriman. Demi Allah tuh orang tidak beriman. Demi Allah itu orang tidak beriman. 3 kali beliau mengatakan itu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bingung. Man ya Rasulullah? Siapa tuh orang? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya tidak selamat dari kejahatan tuh orang. Tuh orang gak beriman. Dilihat dari perilakunya. Berkaitan dengan akhlak ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita ini cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu qudwah. Akhlaknya Quranul Karim. Kalau antum mau tanya gimana sih akhlak Nabi Muhammad SAW, ya baca Quran. Apa aja ada perintah Allah, beliau yang pertama mengamalkan. Larangan Allah, beliau yang paling jauh dari sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Termasuk orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat. Antum kalau bisa duduk sama ustaz, gimana bahagianya antum? Apalagi ustaz itu antum sering lihat itu ustaz. Suatu hari antum duduk di sebelahnya bisa bersalaman, antum bahagia. Padahal tuh ustaz belum tentu masuk surga. Gimana kalau antum duduk sama Rasulullah SAW, bisa salaman sama Nabi Muhammad SAW? Siapa sih orang yang bisa dekat sama Nabi SAW? Ahasinakum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena baiknya akhlak ini cerminan dari keyakinan yang sempurna di hati antum. Jadi jangan dipikir antum nih orang akhlaknya baik Ustaz, tapi akidahnya nggak benar. Berarti akhlaknya nggak baik. Loh Ustaz, dia itu suka membantu orang lain. Mungkin ria. Banyak orang berbuat baik, tapi untuk tujuan yang bukan lillahi ta'ala. Berarti akhlaknya buruk sebenarnya orang itu. Menjadikan amal baik, amalan akhirat, untuk mengangkat reputasi dirinya. Maka yang pertama nanti menjadi koreknya api neraka siapa? Itu orang-orang yang tampak baik tapi keyakinannya tidak baik. Riya dia melakukan itu. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan termasuk yang paling aku benci, yang paling jauh dari aku pada hari kiamat, az-zarzarun al-mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Az-zarzarun, qalu ya Rasulullah alimna az-zarzari wal mutasyaddiqin famal mutafayhiqun. Ya Rasul, kita tahu
As-sarsarun itu yang banyak ngomong. Ada orang kerjanya ngomong, cerewet. Akhirnya tidak pernah mengontrol yang keluar dari mulut, benar atau salah. Ada orang-orang al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiq itu ya yang ngomongin orang, atau orang-orang yang berbicara apa yang tidak perlu untuk dia ucapkan. Adapun mutafaihiqun, kata Nabi SAW, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Mukmin keyakinan benar, antum akan lihat dia tawadhu. Belajar tauhid tapi sombong, oh nggak benar nih tauhid. Dari mana antum tahu? Kata Nabi SAW. Yang menjadi standar orang itu imannya baik atau tidak bukan banyaknya sholatnya, bukan karena datang kajian. Antum mungkin datang anak tiap pekan Ustaz Masjid Al-Falah ini sampai mungkin kenal anak sama pengurus. Bukan masalah itu. Ada nggak hasil antum belajar selama ini? Terwujudkan dalam gaya bicara antum, gaya jalan antum, ngobrol sama orang, senyum antum. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum kepada saudaramu, itu sedekah. Antum nggak usah keluar duit. Kira-kira jamaah kalau ada orang nggak mau tersenyum tapi suka sedekah, gimana menurut antum orangnya? Baik apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin riya. Buktinya senyum aja nggak mau. Padahal senyum ini nggak keluar duit, tapi dia ingin jaga kewibawaan dirinya, nggak mau senyum semua. Yang paling berat di timbangan. An Abi Darda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Nggak ada tuh yang lebih berat di timbangan seorang mukmin daripada akhlak yang mulia. Mungkin kita melihat sebagian orang jamaah sholatnya cuma 5 waktu. Iya Ustaz, dia cuma 5 waktu Ustaz. Tapi orang ini baik banget Ustaz. Ada fulan yang Masya Allah, soft pertama, sebelah kanan, nggak pernah masbuk, tapi pelitnya Masya Allah Ustaz. Yang berat di timbangan itu bukan soft pertama, tapi akhlak yang mulia. Semua akan ditimbang, tapi yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah itu benci kepada orang yang kotor ngomongnya, kasar, suka mencela dan memaki. Yang terakhir, karena kita masuk ke sesi tanya jawab, sebagian di antara kita belum punya rumah. Ana Ustaz mau kredit, riba yang ada Ustaz. Terus antum hidup di mana? Ya kontrak. Sama jemaah. Kita semua ngontrak. Yang rumahnya sertifikat atas nama dirinya juga ngontrak. Karena nanti rumahnya bakal digusur. Rumah-rumah yang bagus, gedung-gedung yang tinggi bakal digusur semuanya. Mau marah mereka nggak bisa marah. Karena Allah mengatakan faqul yansifuha rabbi nasfa. Gunung-gunung itu akan rata sebentar. Ada rumah yang nggak mahal, dengan akhlak mulia untuk dapat rumah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nih buat teman-teman yang suka debat di medsos, tinggalin.
Oh, anak benar Ustaz. Antum ini menghadapi orang yang nggak tahu orang itu cari kebenaran atau tidak. Lalu buat apa antum repot sama dia? Kalau antum lihat, antum kalau debat ketemu orangnya kan tahu. Oh, insya Allah orang ini sedang mencari kebenaran. Dari mana antum tahu? Dari gaya bicaranya. Tapi kalau di medsos, siapa di balik sana? Muslim, non muslim, munafik, non munafik. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita tinggalkan perdebatan. Walaupun antum benar, Ustaz ada untuk menegakkan kebenaran, tinggalin. Ada waktunya debat kalau memang kita saling mencari kebenaran. Tapi kalau enggak perlu. Apalagi debat urusan dunia. Ribut urusan jengkol. Jengkol ini yang paling enak digoreng apa di semur. Itu lebih enaknya ribut. Hasilnya apa? Nggak dapat jengkol. Yang ada kehilangan saudara. Gara-gara jengkol kehilangan saudara. Maka tinggalkan. Urusan agama pun tinggalkan. Ustaz kan debat salah satu cara berdakwah. Nah, khusus buat orang-orang yang punya ilmu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik, bukan yang sama, dengan yang lebih baik. Karena kebanyakan debat yang ada emosi. Antum kalau siap, ilmunya punya, akhlaknya punya, silahkan. Dan kondisinya memang mendukung untuk berdialog. Jadi yang pertama, ada jaminan rumah di pelataran surga buat yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jaminkan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Buat siapa? Liman tarakal kadhib wa in kana mazih. Buat yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Kadangkala kita ingin membuat suasana ini cair ya, kemudian kita bikin jok-jok yang dusta. Tinggalkan jamaah. Antum bisa punya rumah dua, satu di pelataran, satu di tengah surga. Terus kapan punya rumah yang dekat sama Nabi Muhammad SAW? Kata Rasul SAW, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku jaminkan rumah di surga yang paling tinggi. Buat siapa? Liman hasuna khuluquhu. Buat yang akhlaknya baik. Ingat, akhlak yang baik cerminan akidah yang kuat. Mukmin seperti pohon kurma, dilemparin yang keluar buah-buahnya untuk manusia. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ada waktu untuk tanya jawab. Insyaallah jemaah. Ana izin minum dulu jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang masalah keluarga. Istri ana masih melakukan ritual ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi dan menularkannya kepada anak. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apa harus berpisah? Nasihat sudah sering ana berikan. Ini kayaknya mau ganti istri. Nah, jemaah berkaitan dengan keluarga. Dalam perjalanan menuju kepada Allah, di antara syarat yang harus kita penuhi adanya guru penunjuk jalan. Yang kedua, adanya teman dalam perjalanan. Perjalanan menuju Allah ini panjang, melelahkan, dan banyak godaan. Kalau antum punya teman yang selalu berdebat sama dia, yang hatinya tidak sehati dengan dirimu, biasanya lama akan sampai kepada tujuan. Ribut terus.
Terus gimana dengan teman hidup kita? Teman dalam perjalanan itu bisa jadi istri kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi teman-teman tetangga kita. Terus gimana punya istri seperti ini? Pertama, didik keimanan di diri dia. Jangan ngomongin masalah bid'ah dulu. La ilaha illallah yang dikencengin. Ngomong sama istri, ini hak-hak Allah. Ini Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Bikin istri cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tumbuhkan di diri dia. Kemudian setelah itu, yuk kita beribadah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau antum kasih nasihat, hei fulana sini, itu bid'ah, nanti masuk neraka bentar lagi. Anak nggak kepingin anak-anak masuk neraka kayak ibunya gini. Itu kalau kayak gitu, jangan ngasih nasihat dengan cara yang baik tadi. Kadang-kala kita nasihat sudah baik, tapi tahapannya salah. Ada tahapan kasih nasihat. Kapan orang diperbaikin tentang amalan dia setelah tauhidnya benar. Ada fulan nggak sholat, masya Allah. Fulan nggak sholat, fulan minum, fulan melakukan kesyirikan. Mana yang harus antum perbaiki? Ajak dia sholat, yuk sholat, yuk sholat. Dia syirik sama. Syiriknya dulu diperbaiki. Tumbuhkan keimanan tadi. Kalau keyakinannya benar, insya Allah buahnya itu semuanya indah. Hada wallahu a'lam. Sambil antum doakan istri antum ya. Dan juga kita perlu istighfar. Kadang-kala kita salah pilih istri. Dari awal antum salah pilih istri. Masya Allah. Antum pilih istri nggak bisa ditukar tambah. Jangan ada kayaknya nggak cocok kembaliin sama orang tuanya. Afwan nih, maharnya balikin kan? Mau cari yang lainnya nggak bisa, nggak boleh memang. Tukar ganti istri boleh. Allah mengatakan wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Antum mau ganti istri, kadang-kadang kan mahar mahal. Anak mahar habis 1 M nikah sama dia. Anak mau nikah lagi nggak punya duit, sudahlah, anak minta duitnya, nggak boleh. Kalau antum ceraikan ya sudah, dia suruh bawa tuh harta. Maka tadi istighfar, antum minta ampun sama Allah SWT. Mungkin antum salah pilih istri juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menimbulkan keyakinan bahwa janji dan ancaman Allah itu benar, sehingga kita takut dan taat kepada Allah? Syukran Ustaz. Yang ini jangan dibaca, Ustaz baca ya. Oh ada yang khusus buat anak. Nah, betul jemaah. Menumbuhkan keyakinan dengan adanya surga dan neraka. Janji Allah itu benar. Ancaman Allah itu benar. Itulah yang memotivasi kita untuk beramal. Sehingga kalau bicara hukum, mudah kita menyampaikan hukum. Orang tahu, mas itu riba haram loh mas. Ya saya sudah tahu Ustaz. Ayatnya kan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya sudah hafal saya. Cuma belum mampu meninggalkan Ustaz. Belum. Artinya memang kalau secara ilmu dia udah tahu. Keyakinan sekarang dengan azab Allah. Allah tuh mengancam loh. Kamu kan tetap bertahan di sana karena ingin hidup. Allah tuh mengancam perang. Bagaimana sekarang menumbuhkan di hati kita hal itu? Salah satunya antum lihat bencana-bencana yang terjadi. Antum lihat ada seorang naik motor, subhanallah, kesenggol jamaah, dia jatuh ke arah kiri atau ke arah kanan, datang truk melindas dia. Kita tuh nggak tahu apa yang akan menimpa kita. Allah mengatakan walanuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un.
Kami benar-benar akan membuat mereka merasakan azab yang dekat. Yang rendah ini sebelum azab yang besar. Supaya mereka sadar kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka sekarang ada perintah Allah, kalian jalan-jalan tuh di muka bumi ini. Kemana? Lihat tuh tempat-tempat yang pernah Allah turunkan azab di sana. Tapi jangan masuk selfie di sana. Untuk melihat, ya Allah, ini mungkin terjadi dengan aku. Maka itu membantu kita untuk semakin yakin. Lalu antum banyak baca tafsir juz amma yang berkaitan dengan janji-janji Allah akan terjadinya hari kebangkitan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menanamkan keyakinan kepada anak-anak saya agar menjadi rajin beribadah. Nah, anak-anak ini jamaah, ketika di bawah umur 7 tahun itu memberikan pengajaran dengan mereka sistemnya talqin. Apa talqin? Mengulang-ulangi supaya dia hafal tentang Allah. Makanya anak kecil itu disuruh menghafal Asmaullahul Husna, hafal dia. Tapi belum bisa mencerna apa maksudnya Al-Matin. Belum. Jadi sekarang tanamkan kepada anak-anak kita tadi dengan menghafal. Man Rabbuk? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa agamamu? Islam. Mana kiblatmu? Terus diulang-ulangi sehingga terekam. Anak baru paham kenapa iklan rokok itu dipajang di sepanjang jalan. Anak pernah lihat 1 kilometer itu jemaah, tiap 5 meter itu ada iklannya rokok. Kenapa jemaah? Mereka mau buang-buang duit itu kenapa? Kan cukup satu, semua orang kan lewat. Ada yang di jalan, semua orang lewat sana. Tapi kenapa antum pasang tiap 5 meter? Kenapa jemaah? Diulang lagi. Lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Terakhir, oh coba kayaknya. Terus. Kalau kebatilan aja mereka melakukan pengulangan seperti itu. Bagaimana dengan kebenaran? Diulang-ulang pada anak kita. Kemudian bikin dia tahu dengan hakikat kehidupan ini. Sekali-kali bawa ke kuburan kakeknya. Yuk nak, ini loh kuburan kakek. Tuh lihat, semua orang mati. Abah pun akan mati. Semua akan mati. Mudah-mudahan itu menumbuhkan di hati dia. Terus ayah, gimana supaya kita nggak mati nantinya, bisa kumpul sama ayah, beramal soleh. Nah, di situ ada surga dan neraka. Tunjukkan kebesaran Allah kepada anak kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia tumbuh keimanannya. Barakallahu fikum. Bagaimana mendakwain orang tua? Ana mau minum lagi jamaah. Oh panas jamaah. Alhamdulillah. Bagaimana mendakwain orang tua? Ibu ana masih enggan memakai hijab. Padahal ana sudah bilang kalau mau memakai hijab, ana akan belikan yang banyak. Dan ibu ana juga masih sering nyuruh ana potong jenggot. Minta solusinya. Iman jamaah. Jilbab ini nggak wajib selama Nabi Muhammad SAW di Mekah 13 tahun. Nggak ada kewajiban pakai jilbab. Sahabat Nabi, istri-istri Nabi pun, istri Nabi ketika itu ada Khadijah radhiyallahu taala anha, tahun 10 meninggal Khadijah, menikah dengan Saudah, itu nggak pakai jilbab. Kenapa? Karena sedang proses membenahi keyakinan. Khomer juga sahabat masih minum khomer, berasyik masyuk dengan khomer mereka. Bahkan khomernya itu berdrum-drum, sehingga ketika turun pelarangan khomer di Medina, itu mengalir khomer di jalan-jalan, ngalir kayak sungai kecil. Kenapa? Karena sedang proses pembenahan keyakinan. Kalau antum sekedar ngomong hukum sama orang tua, tadi dia belum yakin gitu.
Yang nyuruh pakai jilbab itu siapa? Maka ketika ingin membuat orang itu menjalankan aturan, kenalkan dia dengan yang bikin aturan. Nih hukum ibu, Allah ibu yang bikin. Allah itu siapa? Dia akan pakai jilbab. Umpamanya dikatakan nih ada acara pengajian. Yang datang pengajian dikasih duit 1 juta. Harus pakai seragam jilbab. Beli nggak dia seragam? Beli. Kenapa? Fulus, Ustaz. Orang bodoh saja yang tidak datang ke sini. Karena dia tahu dengan iming-imingnya ada fulus. Nah, di sini bagaimana menumbuhkan itu di diri orang tua kita? Orang tua kadang kala kenapa dia nyuruh antum potong jenggot? Karena lihat, aduh nak, kayak kambing gitu nak. Ibu takut kau nggak laku nanti, subhanallah. Tapi ketika Messi pakai jenggot, semakin jantan. Alhamdulillah. Itu pandangan orang-orang. Ketika memandang tidak dengan iman. Kalau antum memandang dengan iman, imannya aku beriman. Kalau ini syariat Nabi Muhammad SAW. Cuma bagaimana sekarang tadi menanamkan itu di diri orang tua. Ya antum berusaha. Tadi jangan bicara hukum terus sama orang tua. Ayo ibu kapan pakai jilbab? Antum sudah kasih tahu selesai. Sekarang bagaimana menumbuhkan iman supaya ibu pakai jilbab sendiri. Hadza wallahu a'lam. Kita lahir dalam keadaan Islam dari bapak dan ibu kita. Seandainya kita terlahir bukan Islam, apakah kita bisa dapat hidayah Islam dari Allah SWT Subhanahu wa ta'ala? Jangan disingkat. Dan yakin akan akidah Islam? Bisa. Antum pikir sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang besar-besar, yang senior itu lahir Islam, lahir musyrik semuanya. Artinya mereka lahir di atas fitrah sebenarnya. Tapi tumbuh besar, bergabung dengan orang-orang musyrikin, bapak ibunya musyrik, mereka jadi orang-orang musyrik. Bisa dapat hidayah? Bisa. Yang memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sampaikan Umar bin Khattab yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang gak suka dengan Nabi alaihi wasallam, dapat hidayah. Kemudian siapa? Khalid bin Walid. Dia salah satu yang menyerang umat Islam pada waktu perang Uhud, sehingga 70 lebih sahabat Nabi meninggal dunia. Dapat hidayah. Tapi hidayah itu dipinta, dijemput dan dijaga. Tumbuhkan yang pertama, ingin hidayah, mau itu berubah jadi lebih baik. Itu awal permulaan hidayah, insyaallah. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, ana punya ibu menyarankan ana untuk periksa kandungan istri ke bidan yang non muslim, garis miring kafir. Betul jamaah ini benar, anda baca ini jamaah. Karena katanya bidan kafir itu sudah menjadi langganannya. Tapi ana nggak mau, mohon nasihatnya. Bagaimana batasan bermuamalah dengan orang kafir? Seperti kala Rasulullah SAW. Sejatinya jamaah, berobat sama orang kafir itu nggak apa-apa. Dengan catatan orang itu orang yang amanah dan memang berkompeten di bidangnya. Tapi kalau ada muslim, kenapa antum ke orang kafir? Apalagi kalau urusannya menyingkap aurat. Maka nggak boleh ketika itu urusan menyingkap aurat, jangan berangkat ke bidan muslim. Tinggal sampaikan kepada ibu-ibu, ini ada bidan yang amanah bu, yang baik. Insya Allah kita bikin langganan baru. Soalnya kalau dia itu memeriksa, dia baca bismillah. Harapannya anak kita jadi anak yang soleh. Dirayu ibunya dengan cara seperti itu. Jangan, saya tidak mau ke orang kafir. Akhirnya kita boleh
Berdagang sama orang kafir boleh, kerja sama orang kafir boleh, nggak ada masalah. Asalkan tadi tetap terjaga untuk naikin terus. Selesai. Anda mau ke airport bentar lagi. Sampai jam berapa gitu? Oh, masih ada waktu. Apakah perasaan resah dan gelisah disebabkan karena dosa atau karena kurangnya ibadah? Nah, dua-duanya. Iman itu naik dan turun. Allah mengatakan, ini berkaitan dengan keyakinan. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Nggak ada galau, nggak ada rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sesuai dengan kadar kuatnya keimanan antum, jauhnya antum dari dosa dan maksiat, maka sesuai dengan itu rasa aman yang antum dapatkan. Antum bisa lihat bagaimana amannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan menuju ke api. Bagaimana beliau merasa aman? Nggak bingung, aduh gimana? Enggak, dilemparkan ke api, udah dilemparin. Merasa aman. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah yang menyelesaikan urusan ini. Allah sebaik-baiknya menolong. Selesai iman. Ketika antum meninggalkan pekerjaan antum, sebagian orang berpikir, ana makan apa Ustaz? Keluarga ana makan apa? Iman lagi yang bicara. Subhanallah. Orang kafir dikasih rizki sama Allah. Masa kita beriman dengan dikasih rizki sama Allah? Yakin anda dikasih rizki sama Allah. Jadi penyebab gelisah itu kurangnya iman, apalagi keyakinan, dan banyaknya dosa. Dosa itu meninggalkan beban dalam kehidupan kita. Maka tinggalkan dosa. Kalau ingin merasakan aman, nyaman, subhanallah. Ada seorang teman, dia cerita, Ustaz, dulu ana ketika masih kerja di tempat yang haram, Ustaz, di bank riba, ana itu hampir sebulan 2 kali masuk rumah sakit sama anak-anak. Tapi nggak ada masalah gitu, karena ada asuransi atau apa mereka. Akhirnya alhamdulillah ana hijrah, Ustaz. Sejak hijrah sampai sekarang ana nggak masuk rumah sakit. Subhanallah. Kenapa tadi merasa aman? Dosa itu membuat naas kehidupan ini. Halo Allah. Nah, sebelum ikut kajian sunnah, saya adalah seorang fanatik musik Beatles. Apa itu? Beatles. Masya Allah, anda nggak bisa bahasa Inggris nih. Beatles. Dan senang bermain musik. Setelah ikut kajian sunnah, saya bisa meninggalkan semua itu. Tapi kadang-kadang ada teman melantunkan musik itu atau tidak sengaja mendengar dari tempat tertentu, dan saya menikmatinya. Apakah saya berdosa? Ya, itu ujian buat anda. Karena dampak buruk dosa itu masih ada. Ketika antum pernah melakukan dosa, karena kalau antum sholat, bayangan dosa itu datang. Iya. Makanya kita perlu bersihkan hati kita, terus dicuci. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti dengan perbuatan baik dosa-dosa yang antum kerjakan, terus dibersihkan sampai bersih, jemaah. Bagaimana antum menumbuhkan kebencian kepada kemaksiatan, bukan menikmati. Yang ada naudzubillah. Tapi kalau antum sampai goyang kakinya, astagfirullah, goyang kaki anak, kenapa? Allah, hati-hati. Artinya kita minta tolong sama Allah supaya dibersihkan hati kita, sehingga kita perlu benci dengan kemaksiatan dan dosa-dosa itu. Bagaimana ucapan lafaz salawat Nabi sesuai sunnah beserta dalilnya yang sahih? Ini kajian khusus, jemaah. Lafaz salawat yang sahih
Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya ketika para ulama bicara salawat yang paling pendek adalah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Itu yang paling pendek berdasarkan firman Allah yang baru saja Anda bacakan. Tapi kalau salawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika sholat, maka banyak versinya yang sahih semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, atau Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Itu banyak lafal yang dari Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling pendek seperti sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang Allah perintahkan tadi. Jadi semua sholawat yang tidak mengandung unsur hulu berlebih-lebihan buat Nabi Muhammad SAW, maka nggak apa-apa dibaca. Tapi ketika sholat yang dibaca adalah sholawat Ibrahimiyah. Barakallahu fikum. Ustadz, ibu ana seorang Advent, Kristen Advent yang ibadah hari Sabtu. Ana sudah sampaikan pelan-pelan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tiada anak dan tidak diperanakan. Pertanyaannya, apakah Advent itu Yahudi karena ke gereja hari Sabtu? Wallahu a'lam. Yang jelas kita tahu sejatinya agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah agama Islam. Datang menyempurnakan Taurat. Jadi itu penyempurna dari Taurat sebenarnya. Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam dari Bani Israel, dan beliau tidak diutus kecuali kepada domba-domba Israel yang tersesat. Itu disebutkan seperti itu. Maka sejatinya mereka memuliakan hari Sabtu sebenarnya, sesuai dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kalau sekarang ada Kristen yang hari Sabtu, apakah mereka Yahudi? Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Adakah doa khusus meminta dikabulkan nikmat hidayah ibu anak? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala itu ibunya Nasrani. Nasrani ibunya, Kristen. Orang Nasrani ini gak mau disebut Nasrani. Mereka lebih suka disebut Kristen. Bahasa Arabnya Kristen apa? Anda kasih hadiah. Ahli kita. Bahasa Arabnya Kristen. Masehi. Makanya kalender itu kalender Masehi. Kristus artinya Al-Masih itu terjemahkan Kristus. Isa Al-Masih mereka terjemahkan Yesus Kristus Masih. Maka mana mau ngomong apa aja? Astagfirullah. Mana? Abu Hurairah. Nah, ibunya Nasrani. Itu Abu Hurairah terus berdoa mengajak ibunya. Ibunya kadang-kala ngomongnya yang menyakitin. Sampai dia suatu hari datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doakan ibunya Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang ke rumahnya radhiyallahu ta'ala anhu. Mau masuk rumah, kata ibunya, tunggu sebentar. Ibunya sedang mandi. Setelah ibunya mandi, Abu Hurairah masuk. Ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semoga ibu antum mendapatkan hidayah dari Allah. Saya mau bertanya. Saya masih umur 19 tahun. Dulu saya nakal, Ustaz. Ngabuk, ngerokok, gak pernah sholat. Tapi kenapa doa saya selalu dikabulkan? Dan sekarang saya sudah hijrah, taubat, tapi doa saya nggak pernah terkabul. Dia kayaknya mau balik ini.
Jangan bicara dikabulkannya doa. Itu bukan tanda Allah sayang sama antum. Bukan. Iblis doanya dikabulin. Iblis doanya dikabulkan, jemaah. Minta, wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa kata innaka minal munzirin? Dikabulkan doanya. Para ulama mengatakan inti doa itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berharap sama Allah saja. Sampai orang zalim walaupun non muslim, kafir, minta sama Allah, hanya kepada Allah minta, ketika itu Allah kabulkan doanya. Jadi sekarang yang perlu antum perhatikan, apakah antum sekarang ini doanya mungkin kurang mentauhidkan Allah. Dulu ketika berbuat dosa takut semua dosa-dosanya, ya Allah minta ya Allah, dikabulkan semua. Sekarang udah merasa baik, ya Allah, aku kan udah sholat ya Allah. Maka ingat, dikabulkannya doa itu pasti sebenarnya. Ada permintaannya, minta mobil Allah kasih mobil. Ada minta mobil Allah nggak kasih mobil. Sampai mati nggak dikasih mobil. Kok nggak dikabulkan? Allah janji akan dikabulkan. Terus Ustaz, kok nggak datang mobilnya? Bisa jadi engkau mau ketabrak mobil. Allah selamatkan engkau dari tabrakan, dari cacat seumur hidup, tapi engkau tidak punya mobil. Yang ketiga, engkau lebih butuh dengan pahala daripada permintaanmu di dunia dikasih. Kalau permohonanmu di dunia dikasih, udah selesai. Nanti di akhirat engkau kekurangan pahala untuk masuk surga. Dengan doa itu yang sekarang engkau merasa kok nggak dikabulkan Ustaz ya, Allah simpan. Antum harus yakin Allah mengabulkan doa. Hanya pemberiannya itu satu dari 3 hal saja. Apa satu dari 3 hal? Apa satu dari 3 hal yang Allah akan berikan buat orang berdoa? Jamaah. Nah, antum paham nggak? Nah, faham. Yang pertama, doanya dikabulkan. Yang dia minta Allah kabulkan. Minta mobil kasih mobil. Minta istri kasih 2. Mamanya, baik. Yang kedua, doanya disimpan buat hari kiamat. Yang ketiga, diganti yang lebih baik. Allah palingkan musibah yang akan menimpa dia. Itu maksudnya diganti yang lebih baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini buat antum. Masya Allah, yang bisa jawab 2 kirim ke sana. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ini udah. Allahumma amin. Ustaz, saya telah mengikuti muqabalah di Universitas Islam Madinah. Qadarullah saya belum diterima. Saya kepingin bisa menuntut ilmu di sana. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak putus asa dengan takdir yang Allah berikan? Saya minta doa dari Ustaz dan dari jamaah semoga ya, supaya Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di sana. Amin. Jamaah, ini buat teman-teman nih yang mahasiswa yang lulus pesantren yang ingin sekolah di Madinah. Ketahuilah bahwa yang ingin sekolah di Madinah itu banyak. Anggap 1000 orang, yang diterima berapa? Diterima 100, 150. Artinya nggak mungkin semuanya diterima. Tapi semuanya bisa nuntut ilmu, nggak harus ke Madinah. Karena Anda melihat sebagian mahasiswa kita di Jember itu baru diterima sekolah di Madinah setelah lulus. 4 tahun dia kuliah, belajar, pokoknya dia tiap tahun daftar, muqabalah, sampai lulus baru diterima. Subhanallah. Ada sebagian yang tidak diterima, akhirnya putus asa. Kenapa? Dia heran, teman ana yang nilainya di bawah ana kok diterima? Ana yang lebih baik kok tidak diterima? Seakan-akan dia protes sama Allah Jalla Jalaluhu. Allah itu fa'alul lima yurid.
Allah itu bertindak apa yang Allah kehendaki. Antum harus husnudzon sama Allah. Menuntut ilmu itu tidak hanya di Madinah. Sebagian ustadz itu tidak pernah belajar di Madinah, nggak pernah kuliah, bahkan nggak punya gelar sama sekali. Tapi dia bisa memberikan manfaat buat umat, dan dia bisa menuntut ilmu di negeri ini. Maka antum jangan hanya terpatok Madinah. Antum doa minta ke Madinah, tapi antum minta sama Allah supaya dikasih ilmu yang bermanfaat. Karena ada orang yang lulus Madinah pulang jadi pedagang. Ada. Karena godaan sekolah di Madinah banyak juga jemaah. Salah satunya ngurusin travel umroh. Full, alhamdulillah. Antum digaji. Subhanallah, ana cerita pengalaman supaya antum tahu godaan di sana besar. Digaji sama kampus itu 842 real. Antum kalau kerja travel sehari 200 real. Antum lebih baik bolos kadang-kadang. Ya, alhamdulillah saat ini 5 hari 1000 sudah. Alhamdulillah. Kalau sebulan 6.000 real. Alhamdulillah. Sekolah nanti kan Ustaz bisa kita cari di masjid, kajian-kajian. Akhirnya dia tergoda dengan dunia. Itu sebagian kecil, oknum saja. Oknum. Tapi anda doakan semoga antum bisa ke Madinah. Tapi kalau nggak keterima di Madinah, jangan berkecil hati. Antum bisa nuntut ilmu di sini. Dan lebih baik dari Madinah, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Alhamdulillah sekarang ini, anda sampaikan kemarin kajian di mana antum bisa dapat ilmunya Syekh Ibn Utsaimin, sedangkan antum berada di Masjid Al-Falah. Syekh Utsaimin udah meninggal dunia. Antum bisa dengerin ceramahnya Syekh Utsaimin. Yang udah bisa bahasa Arab dengerin tiap hari 2 jam. Antum jadwal. Setahun antum sudah dengerin paling tidak 600 jam. Antum belajar langsung kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Antum insya Allah dapat ilmu yang banyak dari ceramah-ceramah beliau insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya bekerja di perusahaan rokok selama 7 tahun. Setelah saya mengenal sunnah kurang lebih 1 tahun, saya mengundurkan diri untuk keluar dari perusahaan tersebut. Dan pekerjaan saya sekarang berjualan es keliling. Yang mau saya tanyakan Ustaz, kenapa hati ini sering terbesit bahwa ibadah dan hasil kerja saya selama 7 tahun sia-sia Ustaz? Karena saya bercermin di dalam hati seperti halnya prinsip abu yang dihasilkan oleh sebatang rokok Ustaz, yang pada akhirnya abu hanyalah sia-sia. Masya Allah. Bagaimana hasil kerja nafkah saya Ustaz dan ibadah yang saya jalani selama 7 tahun? Mohon sarannya Ustaz tentang kegundahan hati ini. Jazakallahu khairan. Jamaah, kita banyak yang memang nggak tahu dengan hukum, nggak paham. Kemudian kita melakukan kesalahan. Doa kita sama Allah apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah kalau kami lupa atau kami salah, nggak tahu ya Allah. Maka insya Allah memaafkan. Jadi kegundahan itu jangan sampai membuat antum putus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang bertobat sejatinya, kalau dia 20 tahun sebagai pelaku kemaksiatan, kemudian dia bertobat, apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosa-dosa dia selama 20 tahun diganti jadi kebaikan. Allah itu maha baik. Kadang-kala setan itu membisikkan keputusasaan. Oh, kau gak bakal diampuni sama Allah, sia-sia selama ini. Akhirnya antum malas beribadah. Kita husnudzon sama Allah, suudzon sama diri sendiri. Kayaknya anak belum sempurna ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Berapa banyak orang yang gara-gara dulu melakukan maksiat dan dosa, kemudian dia jadi orang yang ahli ibadah. Karena terhantui dengan dosa-dosanya. Kita ini yang ahli ibadah aja belum tentu masuk surga.
Karena kita nggak tahu amalan kita diterima apa enggak sama Allah SWT. Doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta supaya diterima ya Allah. Nabi Ibrahim minta supaya diterima. Artinya syarat diterimanya ibadah kita tahu. Ikhlas dan sesuai dengan syariat. Tapi kita ikhlas enggak? Udah bener enggak ibadah kita? Jangan-jangan udah ikhlas tapi ujub. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak bisa sodako ikhlas ini sekarang. Alhamdulillah. Ini anak ikhlas bener. Antum ujub sama diri antum. Antum harus takut gak diterima. Itu sifat orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaan terakhir ya, Masya Allah. Nah, Ustaz, saya seorang ibu. Insya Allah tahun ini anak saya yang laki-laki akan masuk pesantren untuk bisa mendalami ilmu Allah SWT oleh subhanahu wa ta'ala dan bisa hafid Quran. Amin, mohon doanya juga. Belakangan ini saya dapat berita bahwa pesantren rawan akan LGBT karena berbagai kondisi yang ada. Pertanyaan saya, apakah benar berita ini Ustaz? Apa yang bisa saya lakukan, amalan apa, doa apa yang bisa saya panjatkan untuk melindungi, membentengi anak saya terhadap hal ini? Jemaah, kalau bicara LGBT, sekarang ini memang rawan bukan di pesantren, di sekolah-sekolah. Di sekolah SMP, SMA. Anak pernah di pesantren. Ada satu orang ya, yang mungkin godain. Anak itu waktu masuk pesantren, anak kalau ingat dulu ya. Ya kita belum punya jenggot, kan punya kakak kelas kan. Itu orang, ada satu temen kalau melihat anak, lah Allah ini Syafiq ini kok cantik gitu. Subhanallah, anak masih ingat ucapan itu. Akhirnya anak tiap hari lari. Anak ikut silat, anak ikut macam-macam. Karena memang apa ya? Ya untuk menunjukkan kalau kita ini seorang lelaki. Maka anak ibu, bismillah. Artinya penyakit itu bukan hanya di pesantren. Dan di pesantren itu sedikit. Kalaupun ada sedikit sekali. Hanya saja ada orang-orang yang tidak suka dengan pesantren, akhirnya dibesar-besarkan. Pesantren itu rawan, di SMP rawan, di SMA rawan. Dengan teman-teman, kumpul sama laki-laki juga mereka kadang kala. Maka kuatkan anak ibu dengan diceritakan ceritanya Nabi Lut alaihissalam. Nih Luna, ada perbuatan seperti ini, hati-hati kalau ada orang yang seperti ini sifatnya. Tolong sampaikan kepada ibu, sampaikan kepada guru. Dan alhamdulillah di pesantren itu ada pembimbingnya, ada pembinanya. Biasanya di setiap kamar itu ada satu musyrif ya. Kalau ada yang kurang baik sampaikan. Tapi insya Allah secara umum pesantren bagus lah jemaah. Kalaupun ada penyakit seperti itu tidak banyak dan itu bisa dihindari insya Allah. Alhamdulillah pesantrennya juga semakin bagus yang anak lihat sekarang. Makanya orang tua perlu kontrol anaknya. Kemudian kalau nanti datang ke pesantren, pamannya tanya mana teman-temannya anak. Oh kau berteman dengan fulan, sehingga kita tahu gimana fulan ini sebenarnya. Sambil tawakal sama Allah, serahkan semua. Kita tuh nggak tahu. Kita mendidik anak kita dengan baik di rumah. Kita ajarkan tauhid, kita ajarkan keimanan, ibadah. Di luar dia duduk sama siapa kita nggak tahu. Mungkin dia ngobrol sama temennya, tahu-tahu dibawa ke tempat yang tidak baik.
maka tawakal sama Allah, serahkan, ya Allah, ini usahaku ya Allah, sisanya aku serahkan kepadamu. Seperti orang keluar rumah, apa kata dia? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda mohon maaf jemaah karena harus langsung menuju ke airport. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum